Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat maghrib, jamaah kajian rutin di Mushola Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ayat 111, 112 sebenarnya juga masih nyambung dengan itu, ayat 113. Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang sikap, pendirian, pandangan baik orang Yahudi maupun orang Nasrani yang oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai keliru, salah. Pandangan apa itu? Pandangan yang menisbatkan kebenaran itu kepada kelompok masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ayyadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka orang Yahudi berkata tidak akan masuk surga kecuali pengikut Yahudi. Orang Nasrani berkata tidak akan masuk surga kecuali pengikut Nasrani. Oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan, tilka amaniyuhum, itu cuma angan-angan saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW kepada mereka, tunjukkan buktinya jika memang itu benar. Sing mlebu swarga wong Yahudi tok, sing mlebu swarga wong Nasrani tok, niku buktine napa? Gitu ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi, orang Nasrani, tapi ini juga sebenarnya pesan kepada kita semua, bahwa kebenaran itu bukan melekat pada identitas. Ya, akibat yang baik masuk surga atau sebaliknya akibat yang tidak baik
itu bukan melekat pada identitas. Jenenge sinten? Mujiono. Napa? Jeneng sing apik Muhammad misalnya. Ono nang swarga jenenge Mujiono. Misal ngapunten. Misale. Jadi seakan-akan benar dan salah itu hanya karena faktor identitas, sebutan. Gitu loh. Pengakuan, sebutan. Atau mungkin sebaliknya Pak Mujiono saged jelasno sik ta iku Muhammad ambek Mujiono itu padha arti. Lho kok iso? Mujiono cara Jawa. Ya, Muhammad cara Arab kan ngoten ya. Muhammad niku napa? Yang terpuji. Napa kok terpuji? Karena terpuji itulah maka Mujiono. Kan ngoten ya. Boten. Memang kadang-kadang kita kalau tidak ngerti bahasa orang lain itu kan sama sebenarnya karena lidah, jangankan bahasanya ya. Sebenarnya istilahnya sama, lidahnya berbeda sehingga sebutannya berbeda saja, kita barangkali mungkin sudah memberikan penghatian. Jenengmu sapa lho? Kula niki diparingi nama, ibu kula niku wong modern. Jenengmu sapa? Gabriel. Jeneng Gabriel. Gabriel itu jeneng Kristen. Misale. Sik ta. Gabriel niku kan ilate wong kono, ilate wong Arab niku Jibril lho. Mosok selamat gara-gara namanya Gabriel atau bukan Gabriel. Ya termasuk sebutan-sebutan lain ya kan. Namanya siapa? Abraham. Ibrahim. Sepak bola jenenge Ibrahimovic. Wah, itu wong Islam iki. Mosok guru mesti. Kan begitu nggih. Jadi selamat tidak selamat, benar tidak benar itu bukan pada identitas nama. Bukan mergo Yahudi selamat, Nasrani enggak selamat, apa mana Islam misalnya ya. Begitu seterusnya, enggak mungkin. Maka Allah mengatakan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bukti bukti. Bukti itu bukan pada nama tapi pada amal. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala. Yang paling utama itu adalah bukan Nasrani, bukan Yahudi. Dalam tanda kutip bukan mergo sampean agama Islam, tapi karena aslama wajhahu lillah. Siapa saja yang tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Setelah tunduk kepada Allah, wa huwa muhsinun, beramal baik, berbuat baik. Pertama tunduk kepada Allah, yang kedua punya amalan, punya hubungan, punya kontribusi. Itulah yang menjadi ahli surga. Terus nanti kemudian kalau ini tidak dipahami dengan lengkap, dijadikan hujah argumen. Kane gak mesti mlebu swarga iku. Masih wong Kristen yang mlebu swarga, masih wong sebentar. Ya,
Buktinya adalah tunduk kepada Allah. Nopot buktinya tunduk kepada Allah. Itu salah. Karena kalau tunduk kepada Allah itu harus ada apa sebenarnya? Justifikasi ketundukannya. Orang siapa saja itu bisa menyatakan tunduk kepada Allah. Sama seperti kita, warga negara Indonesia bisa menyatakan apa jenenge? Tunduk kepada pemerintah. Bukti ini nopo. Yang menjadi bukti ketundukan kita. Maka pemerintah itu punya undang-undang, punya aturan, punya hukum, norma-norma. Maka siapapun yang paling banyak mengikuti norma-norma itulah yang boleh menyatakan diri tunduk. Bahwa biasanya kan enten diklaim, aku Pancasila. Boleh saja, bukti nih nopo. Meskipun yang ngomong aku Pancasila, mohon maaf. Itu adalah orang yang punya jabatan di pemerintahan sekalipun. Aku Pancasila, bolak-balik aku Pancasila. Ternyata dibuktikan bahwa ada sekian peraturan perundangan yang dilanggar. Misalnya penyalahgunaan, misalnya apalagi gitu ya. Dia tetap mawon tidak dianggap Pancasila, malah mendapatkan sanksi hukuman. Begitu. Maka siapapun yang menyatakan diri tunduk kepada Allah, tunduk yang tentu. Kita menyadari bahwa antara orang Yahudi, orang Nasrani, termasuk orang Islam, maksudnya umatnya Nabi Muhammad SAW, itu punya problem distrust, ketidakpercayaan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana di ayat berikutnya ini nanti, ayat 113. Waqalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Karena pembahasannya nyambung, yang tadi sempat saya buka, saya sambungkan dulu dengan surat ayat berikutnya. Orang-orang Yahudi berkata, laisatin nasara ala syai'. Wong Nasrani kan duwe cekelan apa, enggak punya pegangan, enggak punya ya, enggak ada dari ini kuasa hukum yang bermasalah, enggak punya legal standing. Jadi wong mlebu swarga itu tidak punya legal standing, enggak punya dasar hukum, enggak punya pegangan. Begitu pula orang Nasrani mengatakan waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Kata Allah, wa hum yatlunal kitab, padahal podo-podo maca. Allah Subhanahu wa taala ingin mengarahkan termasuk orang Islam, termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW, supaya kita itu punya dasar hukum di hadapan Allah, dinilai sebagai hamba yang tunduk kepada Allah, niku kudu enten cekelane, itu adalah Alkitab. Pertanyaannya adalah, karena begini, terkait dengan ayat 113 itu, orang Yahudi mengatakan Nabi saya duduk, ya, yang diturunkan kepada Nabi Isa tidak diakui. Sementara orang Nasrani
menyatakan bahwa orang Yahudi, Nabi Musa dan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa tidak diakui. Itulah yang kata Allah, wahum yaslunal kitab. Padahal mereka itu membaca di dalam Taurat disebutkan akan datangnya Nabi baru, yaitu Nabi Isa. Maksudnya setelah periodenya Nabi Musa, nanti akan ada Nabi yang membenarkan Taurat. Ini menurut Nabi Isa. Sebagaimana, nah berarti kan sakjane kan orang yang mengikuti Taurat mestinya itu harusnya mengakui tentang kenabian. Orang Nasrani juga begitu. Mereka tidak mengakui Nabi Musa. Padahal Nabi Isa itu diturunkan untuk membenarkan apa yang sudah diturunkan kepada Nabi dan apa yang akan diturunkan setelah Nabi Isa. Begitu. Kok saling mengingkari. Nah, gitu ya. Seperti surat apa itu? As-Saff kan begitu ya. Mana bunyinya di surat As-Saff itu? Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Kan gitu. Saya ini, keberadaan saya itu membenarkan Taurat yang ada di depan saya. Jadi orang Nasrani nggak boleh mengingkari Taurat, tidak boleh mengingkari Nabi. Tapi juga wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu, sekaligus juga memberi kabar gembira bahwa akan datang Nabi namanya Ahmad. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi klaim kebenaran itu harus ditunjukkan dengan bukti dasar apa yang dipegang, dasar apa yang diikuti. Ini juga meskipun ini ditujukan kepada orang Yahudi Nasrani yang saat itu saling mengklaim, sebenarnya pesan ini juga diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad, dan umatnya Nabi Muhammad SAW sejak diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak pernah mengingkari kenabian nabi-nabi sebelum Nabi. Boten enten sing disuda, oh nggih niku nabi, oh nggih niku nabi. Nabi. Cuma persoalannya adalah kitab sucinya itu sudah boten enten. Yang ada sekarang itu bukan Taurat dan bukan Injil, itu persoalannya. Silahkan dibuktikan bahwa itu memang masih sama seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Makanya dengan melihat itu dan melihat apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan terjaga sampai saat ini, kudune wong kalau bicara dengan orang Yahudi Nasrani, harusnya mereka bisa menerima Al-Quran itulah yang bertahan otentik. Pun tak jenenge keyakinan mboten saged dipaksa. Ya, oleh karena itu kita coba keluar deh dari urusannya orang Yahudi, orang Nasrani yang selamanya tidak akan menerima kenabian Nabi Muhammad. Nggak usah dipikir. Ya, tapi yang jelas kalau mau ada pembuktian tentang keotentikan, insya Allah
Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan dan memang masih terjaga sedemikian rupa, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna hafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an sebagai peringatan dan kami yang akan menjaga. Dan memang tapi memang keyakinan itu mboten saged dipaksa. Wong liya tidak akan bisa. Kalau tidak bisa dipaksa, marilah kita tujukan apa namanya? Pesan di dalam 3 ayat ini kepada diri kita sendiri. Wahum yatlunal kitab, mereka itu padahal moco, sudah kita tujukan kepada diri kita sendiri. Padahal mereka itu moco Al-Qur'an. Nek podo-podo moco Al-Qur'an berarti jangan saling membuat pernyataan seakan-akan kalau bukan golongannya tidak masuk. Itu pesannya untuk kita sebenarnya. Case-nya, kasusnya adalah orang Yahudi dan Nasrani yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Yahudi Nasrani itu mengklaim surga itu dengan identitas kelompok. Nah, itu kalau ditujukan kepada kita, maka jangan sampai kita klaim itu berdasarkan identitas kelompok. Misalnya mlebu golonganku, organisasiku, mesti swarga, nah ini repot. Karena yang dibutuhkan Allah Subhanahu wa taala adalah bukti. Buktinya adalah tunduk kepada Allah. Karena itu kita yang aktif misalnya di Perserikatan Muhammadiyah. Karena pesan Al-Qur'an, pesan Allah itu seperti ini. Meskipun itu, mohon maaf ya Pak Mujiono, kader kita, kader Muhammadiyah, kok wis lepas dari Al-Qur'an. Napa niku perintah sholat kok gak sembahyang? Ya, harus kita ingatkan, gak mergo kader mari ngono dibiarkan. Tetap masuk gak sholat pokoknya warga Muhammadiyah mlebu swarga kabeh kan repot. Bukan begitu kan? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Nah, selain tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah ada perbuatan ihsan. Ada 2, dimensi vertikal dan horizontalnya ada. Perhati ini ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala mencela cara berpikir atau bahkan keyakinan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Gitu ya. Mereka tidak melihat amal sebagai ukuran, tidak menjadikan ketundukan kepada Allah sebagai jadi ukurannya kali tunduk nang Gusti Allah, tunduk kepada Allah. Dan yang kedua adalah berbuat baik. Tunduk kepada Allah itu kudu enten sing dicekeli. Allah itu representasinya apa? Kita harus cari sebenarnya kalau mau urut gitu ya. Kalau mau urut nek pakai bahasa pokoknya selesai, kita nggak bisa diskusi. Tapi kalau kita mau urut secara logis, tunduk kepada Allah, representasi wakil Allah atau pernyataan Allah yang bisa kita jadikan pegangan ketundukan kita ini apa? Pasti itu nanti disebut wahyu. Nah, dari sekian macam wahyu, enten sing muni ini Injil, ini Taurat, ini Zabur, ini Al-Qur'an. Kita uji sing temen asli niku sing pundi. Injil ternyata mboten enten. Karena entene misalnya Injil Matius, Injil Markus, itu bukan Injil seperti yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Itu hasil catatannya orang-orang itu gitu. Gitu kan?
Yang ini yang apalagi tentang Taurat mboten enten. Taurat itu dikek nang nggone tabut, tabut itu wis rusak, wis ilang. Sama dengan Zabur juga begitu. Zabur itu ya sama. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang mendesain ya sejak awal bahwa Taurat, Zabur, Injil itu tidak akan tahan karena Allah akan menurunkan yang terakhir. Jadi yang lama nggak akan bertahan. Digoleki nggih mboten enten. Nggak ada. Itu persoalannya. Sekali lagi problemnya adalah masalah keyakinan. Wis pokoke ngene iki sing bener repot gitu ya. Maka yang bisa kita diskusikan kalau dengan orang non Islam itu adalah bicara keotentikan sumber. Kok sampai bahas iki sakjane jasa asli napa mboten napa dhewek ngoten niku. Nah, jare sing yakin memiliki keyakinan sepenuhnya masih dituturno iki lho tandane enggak asli ini lho namanya yakin ya. Keyakinan kayak nyembah Gusti Allah ya tetep ae jarene ya asli kan ngoten wis kayak nyembah Gusti Allah. Pokoke kan gitu ya. Kan bab masalah ijazah itu kan tidak berimbang, sing siji muni secara keilmuan, secara ilmiah, sing siji pokok, ya repot namanya pokoke. Itu kan padha ambek doktrin keyakinan kayak nyembah Gusti Allah ngoten ya. Sama kan bicara asli dan tidak asli kan di situ. Sik ta, nek sampean ngarani asli, ayo diuji keaslian. Kan gitu kan? Nah, barulah kita jalan. Nah, nek mergo pokoke selesai. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan wahum yatslunal kitab itu sebagai kata kunci. Mereka iso maca. Juga gak diargumentasikan berdasarkan kok berdasarkan keyakinan. Kok berdasarkan klaim repot. Kan gitu. Al-Qur'an itu sudah sebenarnya diuji dengan banyak sekali riset. Orang-orang non-muslim itu meriset, meneliti tentang Al-Quran itu, tentang keasliannya, keotentikannya. Saya dulu pernah sampaikan tentang surat apa? An-Nisa kalau tidak salah ya, ayat 12 itu kalau tidak salah ya. Saya pernah baca buku, ya, di mana ada peneliti Amerika. Saya masih ingat sampai sekarang namanya, ya, peneliti Amerika itu namanya Robert S. Power. Meneliti tentang surat An-Nisa ayat 12 kalau tidak salah ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim ayat 12 itu bab waris agak panjang gitu ya. Itu di bagian tengah ke belakang. Ini ayatnya begini. Jadi tidak saya baca semua ya. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم. Itu kata Robert S. Power niku ngenten. Kita terjemahkan dulu ya. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atui. Bacanya awim ro'atun.
imro'atun itu diikutkan rojulun gitu ya. Yang artinya begini. Jika seorang mati wa ingkana rojulun yurasu kalalah. Ya, jika seorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Jadi kalau ada laki-laki, awimro'atun atau seorang perempuan, yurasu kalalah. Yurasu kalalah niku napa? Kalalah itu keadaan orang ketika mati tidak punya anak, tidak punya ayah. Padahal ya ahli waris ya sing utama itu adalah siji anak. Nek gak duwe anak ya bapaknya. Itu kan nanti terkait dengan loh kalau ada orang mati laki-laki maupun perempuan kok tidak punya anak, tidak punya ayah. Yang ada adalah saudara. Mati gak duwe anak, gak duwe bapak, sing si ono dulure. Baik itu saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu. Saudara itu dari jalur bapak ya nanti selesai. Walahu akhun au ukhtun. Falikulli wahidin minhum as-sudus. Maka masing-masing akan mendapatkan 1/6. Kalau lebih banyak mendapatkan seperti. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini pembahasan fikih warisnya tentu tidak di sini. Tapi ayat ini oleh Robert S. Power itu dikritisi. Kata dia, wa ingkana rajulun yurasu kalalatan awimro'atun iku gak pantes. Secara ilmu nahwu, ilmu bahasa itu mocone mboten ngoten. Kata dia, seandainya orang belajar bahasa Arab tidak pernah belajar membaca Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, tapi dia mahir berbahasa Arab karena belajar bahasa Arab, terus baca ayat ini tanpa harokat, pasti bacanya adalah wa ingkana rojulun yurisu kalalatan awimro'atan, bukan awimro'atun. Walahu akhun au ukhtun dan seterusnya. Kata Robert S. Power, bacaan wa ingkana rajulu yurasu kalalatan awimro'atun niku maksa. Mestine yurisu kalalatan awimro'atun. Dilanjutkan, dianalisis lagi oleh Robert S. Power. Ini menunjukkan ada maksud khusus. Kenapa bacaan menurut normal lidahnya orang Arab dibaca yurisu, dibaca imro'atan, kok kemudian dibaca yurosu dan dibaca imro'atun. Khusus kalimat itu, khusus dua kata itu. Ini sebab kalau dibaca yurisu kalalatan imro'atan itu berubah pembagiannya. Distribusi warisnya akan berubah itu. Nah, gitu. Ini berarti ada skenario tersembunyi
dari budaya masyarakat waktu itu, mengambil kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dia mengatakan begitu. Dari sini bisa diketahui Al-Quran berarti wis diubah-ubah. Ketika Al-Quran wis diubah-ubah, maka kesimpulan berikutnya, Al-Quran tidak sepenuhnya. Betul. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu Robert Esau ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu wis mengalami proses perubahan. Wis diowah-owah, wis diubah-ubah. Jadi tidak otentik. Karena otentik mesti nih moco nih. Masyaallah muslimin. Padahal ya, ini kalau disampaikan kepada masyarakat awam, apalagi yang belajar bahasa Arab, ampun benar. Kalau itu orang belajar bahasa Arab, tidak pernah baca ayat ini, ketika membaca ayat ini tanpa harokat, kalau dia sudah mulai bisa bahasa Arab, membaca tulisan Arab tanpa harokat, insya Allah memang akan membaca wa ingkana rojulun yurisu kalalatan awimro'atan walam yakun lahu akhun au uftun dan seterusnya. Nah gitu ya. Masalah yang kelewat ya ubah-ubah padha wae. Sing penting ana harokate. Nek ana harokate wis gak iso muni. Masalah kan ngoten. Ana harokate munine angel, apa maneh mboten harokate. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu kalau dari sisi bahasa. Maka ini dulu bukunya itu ditulis oleh orang namanya Muhammad Arkun. Muhammad Arkun itu wong Islam. Islamnya Islam liberal. Ya. Maroko. Ya. Nah, bukunya, judulnya saya masih ingat. Minal ijtihadi ila naqdil aqlil islami. Itu judulnya kalau diterjemahkan transformasi dari ijtihad. Ijtihad itu model lawas. Model saiki itu adalah kritik nalar Islam. Jadi menurutnya Al-Qur'an ini layak dikritik. Gitu ya. Termasuk bacaan-bacaan itu ya. Karena bacaan-bacaan itu akan menentukan arti dan menentukan konsekuensi hukum. Nah, gitu. Itu misinya Arkun sebenarnya gitu, dia kutip pendapatnya. Tapi sayang, ngapunten, saya mempelajari buku ini atau membaca buku ini, rekomendasinya ketika kuliah S2 gitu kan, baca buku filsafat, baca buku itu kan gitu ya. Saya itu kebetulan juga S1 itu adalah sastra Arab. Dan saya masih ingat betul. Saya masih ingat betul karena ini ketika di kelas pikiran-pikiran Arkun itu banyak diapresiasi. Itu namanya hermeneutika. Gitu ya. Hermeneutik. Banyak diapresiasi. Konco-konco pokoknya oh iya gitu ya. Tapi kebetulan saya waktu itu adalah S1-nya sastra Arab. Di dalam mempelajari sastra Arab dan sejarah perkembangan bahasa Arab itu ada kaidah dasar yang menurut saya hanya diketahui yang mereka yang mempelajari dengan tekun sejarah perkembangan ilmu alat bahasa Arab. Napa niku? Jadi dalam kesusastraan Arab dan perkembangan ilmu bahasa Arab itu diketahui bahwa tata bahasa Arab biasa disebut nahwu, cara Inggrisnya grammar. Tata bahasa Arab itu baru disusun sejak masa Abul Aswad Ad-Du'al. Abul Aswad Ad-Du'al ini sing gawe harokat ambek titik.
Di Al-Quran dulu nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Dan itu eranya sudah bukan era Nabi, bahkan bukan era Khulafaur Rasyidin. Jadi penyusunan rumusan ilmu nahwu itu sudah zamannya dinasti Bani Umayyah. Jadi Abdul Aswad Ad-Du'ali niku zamannya para sahabat niku pun kesang, sudah hidup. Tapi dia merumuskan tata bahasa Arab sampai dipelajari dari nahwu, di napa Alfiyah Ibnu Malik, jadi macam-macam niku itu belakang. Dan diakui untuk menyusun ilmu grammar, tata bahasa, nahwu, yang menjadi dasar teorinya itu satu adalah sastra Arab jahiliyah. Jadi nek gawe iki macane kudu ngene, iki macane kudu ngene. Itu dasarnya yang pertama adalah sastra Arab masa jahiliyah. Sastra Arab yang belakangan gak iso sing luwih asli original itu sing ya. Kedua adalah Al-Qur'an. Apa artinya? Yang ketiga itu adalah sastra Arab yang ada di kota. Jadi kalau bahasa Arab yang ada di kota. Apa artinya? Saya tidak menjelaskan yang lain. Al-Quran itu justru menjadi dasar untuk menentukan bacaan harokat itu a, i, u atau ukun, gitu loh. Dibaca yurosu, dibaca yurisu, dibaca begini, itu dasarnya Al-Quran. Jadi bukan Al-Quran, kudu melok nahwu, gitu loh. Bukan Al-Quran kudu melok tata bahasa Arab. Tapi tata bahasa Arab itu disusun berdasarkan bahasa dan kalimat bacaan Al-Quran. Ya. Karena itu ketika Al-Quran memiliki bacaan-bacaan yang berbeda, kita tidak akan, nggak masalah, Al-Quran itu dasarnya. Jangan dipaksa untuk mengikuti tata bahasa Al-Quran itu secara umum itu menerapkan aturan-aturan tertentu yang itu menjadi dasar ilmu nahwu, tapi tidak semua bacaan Al-Quran itu kemudian sinkron dengan ilmu nahwu, karena Al-Quran itu justru adalah dasar pengambilan. Sehingga argumentasinya Robert S. Power itu enggak, ya jatuh. Bagaimana mungkin sampai ngukur Al-Quran dengan tata bahasa Arab sing ilmu ini jenenge ilmu nahwu, ya. Tapi justru Al-Quran itu menjadi dasar pembuatan ilmu, ya. Jadi enggak betul sakit dijadikan ukuran ilmu nahwu gawe menilai Al-Quran. Justru tata bahasa itu benar salah itu harusnya tetap melihat pada, karena itu menjadi salah satu dasar penyusunan bahasa Arab. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi itu untuk ini ya, untuk menolak pikiran orang-orang liberal yang menganggap bacaan yang gak biasa menunjukkan apa perlu menunjukkan Al-Quran itu di bacaan yang tidak biasa justru menunjukkan Al-Quran itu tidak tergantung dengan kata. Tuh, kalian ini wow, sampai buka surat Al-Fatah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Shadaqallah. Takoni sing aneh macane sing pundi niki? Sing aneh macane. Macane sing aneh sing pundi niki? Jadi ayat ini nek diwaca kok aneh ya, macane kok aneh. Iki sing semerap kudune sing nate belajar ilmu nahwu, nate belajar ilmu bahasa Arab. Napa sing aneh? Wa man awfa bima ahada alaihi Allah. Alaihi niku mboten biyen niku alaihi. Alaihi. Nek wong akeh alaihim. Mboten enten alaihi niku. Tapi di sini Allah menggunakan alaihullah. Dan ini nek digolek-goleki. Nah, ini kok alaihi. Masalahnya dibaca bima ahada alaihullah itu tidak berpengaruh pada arti masalahnya. Jadi kak dijadikan contoh. Ini menjadi contoh justru bahwa bacaan Al-Quran tidak tunduk pada tata bahasa. Wong itu kan kepengin ngarahno lho iki nek tata bahasa iki keliru iki. Ini mesti diowahi, ganti artine iki enten skenario mengamankan kebijakan tentang pembagian waris dan seterusnya kan gitu. Kita ambil contoh ini. Mboten ini alaihullah. Nah, Al-Qur'an itu sebagai apa namanya? Mikias, sebagai standar, sebagai timbangan. Duduk sing ditimbang. Ngoten lho. Contoh satu lagi. Surat Al-Furqan. Kalau ini bukan bahasa, maaf, bukan dengan apa namanya? Ilmu nahwu, tapi dengan ilmu tajwid. Surat Al-Furqan. Furqan itu surat nomor pinten? Al-Furqan 25. Ini sering di apa namanya? Sering dihafal ayat ini. Kita lihat ayatnya coba kita lihat di ayat ayat 69. Ayat 69. Ini ilmu tajwid. Amin kalau baca ayat ini, nek mboten angsal ilmu baca Al-Qur'an secara talaki, secara langsung, teko guru, sing gurune teko guru dan seterusnya. Ilmune teko maaf, misalnya metode sing anyar-anyar napa metode baca yang baru gitu nggih. Wis, mari ngono angger iso maca, mari ngono maca dhewe. Pasti keliru bacanya. Karena dianggap bacaan sampean itulah yang sesuai dengan ilmu yang jenengan pelajari menurut metode yang baru-baru ini. Apa itu? Ayat 69. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Apa sing aneh? Dengan atas Al-Qur'an sing teng mushaf. Kalau mushaf itu sudah dengan yang ada di mushaf. Kalau sing maca ini tentang aplikasi kan.
Teng aplikasi nggih pokoke ditulis harokate ngoten mawon. Nggih. Kalau menurut ilmu tajwid ya domir hu atau hi kalau dia sebelumnya adalah bacaan mat, maka hi itu dibaca pendek. Ya, dibaca pendek. Tapi nek sak derengi hi niku huruf yang fathah, maaf, kasroh yang hidup. Nah, sak derengi fihi ini kan sak derengi kan bacaannya satu mat atau yang kedua sebelum hi niku sukun. Maka kalau sebelumnya itu hidup, hi-nya itu dibaca panjang, mat. Ambil contoh. Contoh liane dhisik. Sebenarnya ini berlaku untuk hi dan hu, ya. Contoh. Yang hi saja, sama-sama hi-nya. Tentang pembuatan. Nah, kalau di sini nggak ada. Di sini ada yang hu itu ayat 71. Kalau 71 itu gini. Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Punya nanti bacanya panjang. Nah, yang yakhlud fihi itu harusnya dibaca pendek. Tapi kalau dengan baca di mushaf, beda antara yang di ini dengan yang di mushaf. Yang di mushaf, ini mushaf. Ya, ayat 69 fihi muhana itu harokatnya seperti ini. Bawang ya. Itu kalau menurut ilmu tajwid asali itu harusnya dibaca pendek, harokatnya biasa. Wa yakhludu fihi muhana. Boten mati. Hinya itu mestinya pendek, ya, bukan mat. Ya. Tapi di sini wa yakhludu fihi muhana. Ini baru akan diketahui kalau kita belajarnya secara talaki dari guru. Kalau menurut belajar ilmu tajwid, fihi tidak pernah panjang. Ya. Maksud saya sekali lagi, Al-Quran tidak tunduk pada ilmu alat, baik itu tadi nahwu, sorof, ya, napa maneh termasuk ilmu tajwid yang dibuat sebagai ilmu. Karena yang menjadi standar ukuran timbangan itu Al-Quran, bukan Al-Quran yang ditimbang. Nah, gitu. Jadi beberapa contoh bacaan-bacaan yang berbeda itu kok ngono bacanya? Itulah Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran gak melok aturan tata bahasa. Karena kalau diharuskan Al-Quran atau dipahami atau ditanamkan Al-Quran kudu cocok ambek bahasa Arab. Nek ono gak cocok berarti ono sing wah itu pikiran orang yang ingin mengotak-atik keotentikan Al-Quran. Tapi Mas, yo niku wau yang tadi saya baca termasuk ayat ini tak dunia moco nepo. Quran adalah
Kita tadi bicara ini terkait dengan pembuktian. Lo dengan sebagai orang Islam berhadapan dengan orang Yahudi dengan Nasrani itu untuk menentukan di kitab sing bener itu sebenarnya kalau mau itu adalah menguji keotentikan masing-masing kitab yang itu saja. Bukan, keliru. Kesimpulannya nggak keliru malah ini. Itu kan ilmu yang bisa memudahkan. Metode itu untuk memudahkan. Tapi metode tidak boleh mengalahkan apa yang sudah diriwayatkan dari itu loh. Podo kare napa jenenge? Mobil, pasin, motor. Itu loh. Kadang-kadang metode itu ngalahno pabrik. Motor iki intine kaitan Yamaha iki salah, misale. Sing bener iku ngene ae. Ya, semua kalau dikembalikan aslinya mesti enak. Sing gara gak enak niku wis berubah. Boten padha karo asli. Tukang mari ngono, mekanike ya wis kadung berubah, ya ubah pisan. Kan ngoten nah. Jenengan sing mekanik lah ngono. Asline nek teko orisinile kabeh orisinile mesti enak. Ngoten lho. Kabeh mesti cocok. Berhubung enten sing ngubah, ya enak iki wis ganti ae. Diganti tambah suwe tambah akeh sing sebenarnya mekanik itu bener. Belajar mekanik ceke iso dandani sing kadang keterbatasan. Ubah diowahi. Kan gitu. Ketika diowahi tambah akeh, karo asli, karo asli. Nek wis gak karo asline, ya wis ganti ae. Ngoten. Kita tuh gitu. Jadi tajwid itu ilmu memudahkan kita untuk belajar Al-Qur'an. Tapi ada bagian-bagian bacaan Al-Qur'an tertentu yang kita tidak bisa temukan ya dalam ilmu tajwid ketika ilmu tajwid sebagai metode itu kita pelajari ternyata dia punya keterbatasan. Dengan nek kepingin belajar ilmu tajwid kula niku belajar ilmu tajwid niku tipis sakmene. Ternyata itu ringkas. Beberapa cara baca yang lain tidak ada di situ. Termana sing luwih gede. Nang kene ternyata dereng cangkep. Ada lagi yang lebih besar. Nah, begitu ilmu itu. Kenapa? Itu ilmu alat yang tidak diturunkan bersama produknya yang dipakai untuk dipelajari. Apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an boten turun dengan ilmu alatnya. Ilmu alatnya yang buat manusia. Secara umum bisa dipakai untuk mempelajari, memahami. Contoh terjemah. Padha mawon. Lho niki kok terjemahe ngeten. Sing nang kene kok terjemahe ngeten. Nah, sing keliru niku sing bukan keliru ya. Yang terbatas itu terjemahnya. Betul lho. Bukan wah nek ngono gak usah diterjemahno bukan begitu kan? Yang sering saya jadikan contoh itu kan surat Ar-Rahman itu kan sama misalnya surat Al-Bayyinah. Ya, orang-orang beriman, beramal soleh, sebaik-baik makhluk. Ya, mereka nanti akan di surga Aden, kekal di dalamnya selama-lamanya. Antun niku enten muni di dalam surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dan akan kekal. Menungso mbek Gusti Allah kok padha kekal. Padha napa mboten? Gusti Allah padha napa mboten kali menungso kekal. Tapi bahasa Indonesia padha kok. Bahasa Arab sing gak padha, manusia khalidina fiha Allah wa yabqa. Karena terbatasnya kita menggambarkan lamanya waktu di akhirat, Allah
menggunakan kata kekal untuk manusia. Tapi kekalnya manusia dengan Allah tentu enggak sama. Kekalnya manusia karena manusia tidak akan sanggup menghitung waktu. Kekalnya Allah kekal temennya. Nanti mawon. Ya, tapi terjemahannya apa sih bener? Balik mana tengah kan kiri kan? Tidak ada terjemahan itu yang bisa bahasa Al-Quran yang sempurna. Terjemahan hanya memberikan penafsiran sebatas apa yang kita bisa pahami. Sama kita mempelajari begini, ini adalah pemahaman terbatas. Diharapkan relatif bisa memberikan pemahaman. Tapi sekali lagi, kadang menguji keaslian itu sudah diabaikan. Wes, kawan, sing penting. Nah itu. Maka kalau begitu, monggo kata Allah di ayat 113, Allahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati bima kanu yakfihi. Ya wis, nanti sampean wis mergo padha gawe argumen pokoke kabeh, pokoke Yahudi, pokoke Nasrani. Maka Allah menyatakan, tenono nanti di akhirat Allah akan menentukan. Kenapa? Karena kita nggak pernah ketemu. Menghakiminya pakai apa standarnya? Nggak pernah ketemu. Ya wis. Lakum dinukum waliyadin itu berlaku di situ. Tapi kalau mau diskusi, maka surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Tapi sendiri diajak sampean jangan wong Yahudi wong Nasrani. Untuk apa? Untuk menyatakan satu kata sepakat. Satu kata sepakat itu apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Sepakat. Orang Indonesia ini ketuhanan yang Maha Esa sepakat. Bahkan apa mboten? Sepakat. Prakteknya gak sepakat karena pernyataan berikutnya adalah wala nusyrika bihi syai'a. Untuk sampai menyekutukan Allah. Wong kono enggak menyekutukan, iki telu dadi siji. Nah, gitu kan? Siji yo telu iku kan gitu. Ini enggak menyekutukan, repotnya tuh. Ya, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Jangan sampai salah satu di antara kita menuhankan yang lain, mengkultuskan yang lain. Enggak, ini bukan mengkultuskan, hormat. Wis repot. Ngono ya, faqulu syadu bi anna muslimun. La ilaha illallahnya tidak ada Tuhan selain Allah sepakat. Bukti nih, Tuhanan yang Maha Esa niku kabeh ngakoni. Wong Indonesia lho nggih. Wis terserah agamane napa pun. Tapi masuk praktek berikutnya. Loh, kok ngoten? Oh, enggak, ini bukan menyekutukan, ini begini. Maka kata Allah, faqulu syadu bi anna. Begitu. Baik, itu kalau sudah mentok begitu, Gusti Allah sing memutuskan nanti dari akhir. Saya kira demikian. Oke.